Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Kali ini kita akan bahas tentang soal kesehatan umum sesuai FR tahun 2020. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang bidan akan memberikan pelayanan imunisasi ke posyandu. Saat ini bidan membawa beberapa vaksin, salah satunya vaksin polio. Bagaimanakah cara penyimpanan vaksin saat bidan membawa vaksin tersebut ke posyandu? A. Menggunakan coolpack dengan suhu minus 15 derajat Celcius. B. Menggunakan coolpack dengan suhu 2-8 derajat Celcius. C. Simpan pada wadah terbuka dengan suhu ruang. D. Simpan di wadah tertutup dengan suhu ruang. Atau E. Menggunakan es batu. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan coolpack dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi, pada saat vaksin keluar dari lemari es pun, vaksin harus segera dipindahkan ke vaksin karir. Nah, vaksin karir sendiri merupakan alat untuk mengirim atau membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lain yang dapat mempertahankan suhu 2-8 derajat Celcius. Soal nomor 2, nilai ekonomis dari imunisasi dasar adalah A. Memastikan tumbuh kembang anak berjalan normal. B. Menurunkan angka kematian bayi. C. Meningkatkan imunitas anak sehingga jarang sakit. D. Meningkatkan ketahanan hidup sehingga produktivitas meningkat. Atau E. Melindungi lingkungan sekitar. Jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan ketahanan hidup sehingga produktivitas meningkat. Jadi, ketika anak diimunisasi, maka akan berdampak pada angka kematian dan kesakitan anak menurun. Nah, hal ini juga akan berdampak pada hidup anak hingga usia produktif. Nah, hal inilah yang akan memberi keuntungan bagi negara karena bisa produktif bekerja. Jadi, nilai ekonomis itu berhubungan dengan produktivitas. Soal berikutnya, seorang ibu membawa bayinya ke posyandu untuk menerima imunisasi. Saat dilakukan anamnesa, ibu mengatakan bahwa bayinya pernah mengalami kejang, demam hingga 2 kali. Apakah jenis imunisasi yang tidak dapat diberikan pada pasien tersebut? A. BCG, B. polio, C. DPT, HB, HIB, D. campak, atau E. MR. Jawaban yang tepat adalah C. DPT, HB, dan HIB. Jadi, kontraindikasi vaksin DPT, HB, HIB adalah kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf pusat. Kemudian untuk kontraindikasi vaksin polio adalah penyakit akut atau kronis progresif, hipersensitif terhadap pemberian vaksin ini sebelumnya, atau alergi terhadap streptomycin. Sedangkan kontraindikasi pada vaksin campak diantaranya pasien dengan gangguan sistem atau respon imun, contohnya leukemia, limfoma, dan lain-lain. Kemudian untuk kontraindikasi vaksin hepatitis B, diantaranya penderita infeksi berat yang disertai kejang. Imunisasi yang bisa diberikan secara bersamaan adalah A. Imunisasi BCG dan DPT, B. Imunisasi campak dan DPT, C. Imunisasi BCG dan campak, D. Imunisasi BCG dan MR, atau E. Imunisasi DPT dan polio. Jawaban yang tepat adalah E. Imunisasi DPT dan polio bisa diberikan secara bersamaan. Jadi, imunisasi yang dapat diberikan secara bersamaan diantaranya imunisasi BCG dan polio, kemudian yang kedua imunisasi DPT dan polio. Soal berikutnya, seorang bayi berusia 2 bulan datang ke posyandu akan diberikan imunisasi. Ibu mengatakan bahwa sebelumnya bayinya telah mendapatkan imunisasi sesuai program pemerintah. Apakah imunisasi yang diberikan pada saat ini? A. Combo 1 dan polio 2, B. Combo 2 dan polio 2, C. Combo 1 dan polio 1, D. BCG, E. HBO. Jawaban yang tepat adalah A. Combo 1 dan polio 2. Jadi, imunisasi sesuai program pemerintah untuk usia 0-24 jam jenis imunisasi hepatitis B atau HB0, kemudian usia 1 bulan imunisasi BCG dan polio 1, usia 2 bulan imunisasi DPT, HB, HIB1, polio 2, imunisasi untuk bayi 3 bulan jenis vaksin DPT, HB, HIB2, dan polio 3.
Sedangkan untuk bayi 4 bulan itu imunisasi DPT, HB, HIV-3, polio 4 dan IPV. Dan untuk bayi 9 bulan jenis vaksinnya yaitu imunisasi campak. Berikut ini yang merupakan salah satu aspek fundamental dari SDGs adalah A. Kelestarian, B. Umat manusia, C. Keamanan, D. Kesejahteraan, atau E. Makhluk hidup. Jawabannya adalah B. Umat manusia. Aspek fundamental SDGs ada 5. Yang pertama people atau manusia, yang kedua planet atau bumi, yang ketiga prosperity atau kemakmuran, yang keempat peace atau perdamaian, yang kelima partnership atau kemitraan. Soal berikutnya, salah satu indikator PHBS di rumah tangga adalah A. Mengelola sampah, B. Konsumsi makanan seimbang, C. Memeriksa kesehatan berkala, D. Memberi ASI 0-4 bulan, atau E. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jawabannya adalah E. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Indikator PHBS dalam rumah tangga itu ada 10. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah. Berikut ini merupakan indikator PHBS di sekolah yang tidak ada di tatanan rumah tangga adalah A. Bebas asap rokok, B. Menggunakan air bersih, C. Mencuci tangan dengan sabun, D. Mengkonsumsi jajanan sehat, atau E. Menggunakan jamban sehat. Jawabannya adalah D. Mengkonsumsi jajanan sehat. Indikator PHBS di sekolah diantaranya mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, serta membuang sampah pada tempatnya.